Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufaki dengan NIM 3202402066 dari Prodi Manajemen Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan metode supervised vector regression untuk memprediksi tingkat emisi gas karbon CO2. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 7 bagian, dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, gambaran data yang digunakan, metodologi penelitian, hasil dan evaluasi model, dan diakhiri dengan kesimpulan. Isu perubahan iklim akibat gas rumah kaca, khususnya CO2, menjadi masalah lingkungan yang sangat mendesak. Sektor transportasi adalah satu-satunya penyumbang emisi CO2 terbesar di dunia, dan jumlahnya terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Yang menarik, karakteristik teknis kendaraan seperti ukuran mesin, jumlah silinder, jenis transmisi, jenis bahan bakar, dan konsumsi bahan bakar sebenarnya punya hubungan erat dengan besarnya emisi CO2 yang dihasilkan. Tetapi hubungan ini bersifat non-linear dan kompleks, sehingga pendekatan statistik conversion sehingga kurang mampu menangkap pola tersebut di dalamnya. Ini mendorong pengguna pendekatan machine learning sebagai alternatif yang lebih fleksibel. Adapun dua penelitian terdahulu yang menjadi acuan saya. Yang pertama, penelitian Putra et al. 2025 dengan yang membandingkan neural network dan support vector machines untuk klasifikasi emisi kendaraan Kanada, dan Rahmat et al. Yang membandingkan support vector regression dengan XGBoost untuk meramalkan tren emisi CO2 dunia. Hasilnya, XGBoost lebih unggul dari sisi MAE, RMSE, dan R2, tetapi SPR dengan kernel RBF tetap terbukti mampu memodelkan hubungan non-linear dengan baik setelah dioptimasi melalui grid search. Posisi penelitian saya berbeda dari keduanya. Saya tidak membandingkan dua model sekaligus atau melakukan klasifikasi, melainkan fokus menerapkan SPR sebagai metode tunggal. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, ada 4 rumusan masalah dalam penelitian. 1. Bagaimana penerapan metode SPR dalam memprediksi tingkat emisi CO2 kendaraan berdasarkan karakteristik spesifik dan teknisnya. Kedua, fitur atau karakteristik spesifik kendaraan apa saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap emisi CO2 yang dihasilkan. Ketiga, seberapa akurat model SPR yang dibangun diukur dengan metrik MAE, RMSE, dan R2.
4. Bagaimana hasil prediksi model ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan pengendalian emisi kendaraan. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. 4 rumusan masalah tadi dijawab melalui 4 tujuan penelitian. Yang pertama, membangun model prediksi emisi CO2 menggunakan SPR. 2. Mengidentifikasi fitur kendaraan yang paling berpengaruh. Ketiga, mengevaluasi kinerja model menggunakan MAE, RMSE, dan R2. Dan keempat, memberikan gambaran potensi pemanfaatan model ini sebagai dasar pendukung kebijakan pengendalian emisi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Dari sisi teoretis, penelitian ini menambah referensi mengenai penerapan SPR pada kasus prediksi emisi berbasis data numerik dan berkontribusi pada pengembangan penelitian machine learning di bidang lingkungan dan transportasi. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi 3 pihak. Yang pertama, produsen kendaraan sebagai bahan pertimbangan merancang kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, pembuatan kebijakan sebagai dasar perancangan regulasi emisi yang lebih akurat dan berbasis data. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya sebagai bahan perbandingan untuk riset selanjutnya. Data yang saya gunakan adalah Full Consumption Rating 2006, data resmi dari pemerintahan Kanada melalui Open Government Portal, dikelola oleh Natural Resources Canada dan diperbarui setiap tahunnya. Data ini terdiri dari 597 baris data, mencangkup 37 merek kendaraan berdasarkan 15 kolom variabel seluruhnya untuk model tahunan 2026. Target yang ingin diprediksi adalah CO2 emission dalam satuan gram per kilometer menggunakan 7 fitur input yang terdiri dari ukuran mesin, jumlah silinder, jenis transmisi, jenis bahan bakar, serta konsumsi bahan bakar kota, jalan raya, dan gabungan. Untuk struktur variabel datasetnya, di sini saya tampilkan rincian variabel yang digunakan. 5 fitur bersifat numerik, ukuran mesin, jumlah silinder, dan 3 variabel konsumsi bahan bakar. 2 fitur bersifat kategori, jenis transmisi dan jenis bahan bakar, dan 1 variabel menjadi target atau label, yaitu emisi CO2 dalam gram per kilometernya. Dataset juga memiliki kolom deskripsi lainnya seperti make, model, machine class, dan rating. Tapi kolom-kolom ini tidak digunakan sebagai fitur input model, hanya sebagai informasi identitas kendaraan. Sebelum masuk ke pemodelan, saya melakukan eksplorasi data. Hasilnya tidak ada missing value sama sekali pada 597 baris data, sehingga tidak perlu dilakukan imputasi. Dari sisi statistik deskripsi, rata-rata emisi CO2 pada dataset ini adalah 254,12 gram per kilometernya. Dengan standar deviasi
dengan standar deviasi 66,56 gram per kilometernya, nilai emisi terendah 104 gram per kilometer dengan tertinggi 460 gram per kilometer. Histogram di sebelah kiri menunjukkan distribusi emisi CO2 ini relatif mendekati simetris dengan sedikit seberang di sisi kanan. Alur penelitian end-to-end. Secara keseluruhan, penelitian ini mengikuti 8 tahap mulai dari load dan inspeksi data, seterusnya pengecekan missing value, terus pemrosesan, scaling plus encoding, split data 80% bagi 20%, grid search untuk tuning hyperparameter, pelatihan model SPR, evaluasi model menggunakan MAE, RMSE, R2, hingga analisis feature importage. Seluruh tahapan preprocessing dan pemodelan ini saya bungkus dalam satu pipeline skit-learn menggunakan kolom transformer dan pipeline sehingga prosesnya konsisten baik saat pelatihan maupun saat pengujian. Untuk proses data, ada 2 jenis fitur yang diperlakukan berbeda. Fitur numerik, ukuran mesin, jumlah silinder, dan konsumsi bahan bakar dinormalisasikan menggunakan standar scalar supaya seluruh fitur berada pada skala yang seragam. Ini penting karena SPR sensitif terhadap skala nilai. Fitur kategori, jenis transmisi, dan jenis bahan bakar diubah menjadi representasi biner menggunakan one-hot encoder. Satu hal yang penting lainnya, variabel target emisi CO2 juga dinormalisasikan secara terpisah sebelum pelatihan dan hasil prediksi dikembalikan ke satuan asli gram per kilometer saat evaluasi supaya mudah diimplementasikan. Split data dan tuning hyperparameter. Data dibagi menjadi 80% data latihan 474 baris dan 20% data uji 120 baris menggunakan random state 42 agar hasilnya dapat direproduksi. Untuk mendapatkan model terbaik, saya melakukan green search dengan 5 cross validasi, mencoba 16 kombinasi parameter yang menghasilkan total 320 kali proses fitting. 3 parameter yang dioptimasi adalah C, regulasi, gamma, pengaruh kernel RBF, dan epsilon, margin toleransi kesalahan. Hasilnya, kombinasi parameter terbaik adalah C sama dengan 10, gamma sama dengan 0,01,
dan epsilon sama dengan 0,1. Dengan skor cross validation negatif MAE pada skala ternormalisasi sebesar minus 0,05556. Hasil dan evaluasi ini adalah bagian inti dari hasil penelitian saya. Model SPR yang telah ditunting diuji pada 120 data uji yang belum pernah dilihat model sebelumnya dan hasilnya. MAE sebesar 3,965 gram per kilometer. Rata-rata selisih absolut prediksi terhadap nilai aktual RMSE sebesar 9,007 gram per kilometer. Pemberi bobot lebih besar pada kesalahan besar R2 sebesar 0,9827, artinya model mampu menjelaskan sekitar 98,27% variasi emisi CO2 kendaraan hanya dari spesifikasi teknisinya. Angka MAE sekitar 4,4 gram per kilometer ini sangat kecil dibanding rentan emisi pada dataset yang mencapai 104 sampai 460 gram per kilometer. Jadi tingkat kesalahan prediksi model tergolong sangat rendah. Visualisasi performa model. Untuk melihat performa model secara visual, saya tampilkan dua grafik. Grafik pertama adalah aktual vs prediksi. Titik-titik yang mendekati garis diagonal merah menunjukkan prediksi yang terdekat nilai sebenarnya. Terlihat mayoritas titik memang berkumpul rapat di sekitar garis ini. Garis kedua adalah residual plot yang menunjukkan selisih antara nilai aktual dan prediksi. Residual tersebut acak di sekitar 0 tanpa pola sistematis. Ini pertanda baik, artinya model tidak biasa dan mampu melakukan generalisasi dengan baik pada data yang belum pernah dilihat. Fitur paling berpengaruh, permutaran implementation. Karena SPR tidak memiliki koefisien seperti regresi linear, saya menggunakan teknik permutation importage untuk mengetahui fitur mana yang paling berpengaruh. Caranya, setiap fitur diacak nilainya secara bergantian lalu dilihat seberapa besar penurunan performa model. Hasilnya, 3 fitur konsumsi bahan bakar mendominasi. CT L per 100 km di posisi pertama dengan skor 0,428, disusul Combined L per 100 km sebesar 0,362 dan High L per 100 km sebesar 0,234. Sementara jenis bahan bakar, transmisi, ukuran mesin, dan jumlah silinder pengaruhnya jauh lebih kecil. Ini masuk akal secara teknis karena konsumsi bahan bakar
korelasi langsung dengan jumlah bahan bakar yang dibakar dan menentukan langsung jumlah CO2 yang dihasilkan. Untuk kesimpulannya, sebagian penutup saya rangkum jawaban atas keempat rumusan masalah. Pertama, metode SPF dengan kernel RBF berhasil diterapkan melalui pipeline pre-processing dan tuning grid search untuk memprediksi emisi CO2 secara kuantitatif. Kedua, fitur konsumsi bahan bakar khususnya GT, Combined, dan High adalah fitur paling berpengaruh terhadap emisi CO2 jauh melampaui jenis bahan bakar, transmisi, dan spesifik mesin. Ketiga, model ini mencapai akurasi yang sangat tinggi dengan R2 0,9827, MAE 3,965 gram per kilometer dan RMSE 9,007 gram per kilometer. Keempat, dengan tingkat akurasi setinggi ini, model dapat menjadi dasar pendukung berbasis data-driven bagi produsen kendaraan maupun pembuatan kebijakan dalam merancang dan mengatur standar emisi kendaraan bermotor. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika banyak terjadi kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.